Selamat siang saudara-saudara yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatih Liliman Esa. Saya sebagai mediator dan telah dipilih oleh saudara sekalian dalam perkara perdata nomor 165 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Salatiga selanjutnya. Saya berikan kesepakatan kepada saudara sekalian untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Sulaiman Bukhari. Di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Isanuddin SHMK. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari penggugat. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein sebagai tergugat satu. Perkenalkan, nama saya Abdul saya di sini sebagai tergugat juga. Baiklah, jika begitu, karena saudara sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Manfaat dari mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik. Wajib saudara ketahui bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup kecuali saudara sekalian berkehendak lain. Pada proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak berpihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, apakah saudara-saudara mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi menjelaskan lagi? Sudah jelas. Baik, sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib proses mediasi yang telah kita sepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para pihak wajib beretikat baik, hadir, dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersiapkan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak boleh merokok. Yang enam, tidak menggunakan handphone. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Saya harap saudara sekalian bisa menaati tata tertib yang telah disepakati tersebut. Untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Silakan. Baik, jadi begini. Saya dengan saudara Ahmad Nur dan saudara Malik melakukan transaksi jual beli seharga 350 juta. Sudah dibuatkan akta jual beli di hadapan notaris Rahmawati Esa MKN dengan nomor 124 SLT 2019-2022 tanggal 18 Juni 2022. Pada waktu itu, saudara Hussein bayar uang muka seharga 200 juta secara tunai dan sepakat sisanya akan dibayar 2 bulan setelah akta dibuat tanggal 11 Agustus 2022. Saudara Hussein dengan saudara Malik membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan bulan wajib. Jadi, pada tanggal 11 Agustus tahun 2022, Bapak Ahmad Nur dan Bapak Abdul Khalek membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, cek dengan nomor XP 279269 tanggal 18 Agustus 2022 Bank Sentral Asia sejumlah 85 juta dan cek
dengan nomor XP 279251 tanggal 18 Agustus tahun 2022 Bank Sentral Asia sejumlah 65 juta. Kedua cek tersebut atas nama Bapak Sulhan. Setelah seminggu lunas, saya cairkan 2 lembar cek tersebut di bank BCIMSP saat 3. Akan tetapi pihak bank mengatakan ditolak karena rekening giro telah ditutup. Jadi saya langsung menghubungi saudara Pak Husain, dan akan tetapi saudara Husain seolah selalu menghindar dari saya, seolah Pak Husain tidak beritikat baik kepada saya. Dan setelah Pak Husain bisa ditemui, Pak Husain justru mengatakan tidak benar dan rekening tabungan giro atas nama Bapak Khalid masih aktif. Jadi karena saya merasa tidak adil dan dirugikan di sini, maka saya dengan kuasa hukum saya mengajukan gugatan. Kalau boleh tahu, objek dari transaksi antara Bapak Sulhan dengan saudara Ahmadul dan kerabatnya itu apa? Itu rumah milik saya yang terletak di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Sertifikat hak milik luas 265 meter persegi. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa saudara Pak Sulhan dengan saudara Ahmad dengan kerabatnya telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli terbukti dari fotokopi akta yang saya terima, yaitu dengan objek rumah di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dengan sertifikat hak milik 2233 luas 2265 meter persegi. Tahap pembayaran dilakukan 2 kali, yaitu uang muka sebesar 200 juta rupiah, dan tahap kedua yaitu 2 lembar cek yang masing-masing nominal 85 juta rupiah dan 65 juta rupiah. Akan tetapi saat dicairkan 2 lembar cek tersebut tidak bisa karena dinyatakan tabungan giro tutup. Benar begitu? Benar. Lalu solusi apa Pak Sulhan inginkan dari mediasi ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas transaksi jual beli ini, karena cek yang Pak Husain dan Pak Khalid berikan tidak bisa saya cairkan, sedangkan merasa sudah menerima SHM dan sedang proses pergantian. Jadi kami ingin mengajukan usulan perdamaian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Bapak Ahmad Nur dan Pak Abdul Khalid mengakui kesalahannya dan tulus meminta maaf kepada Bapak Sulhan. Yang kedua, Bapak Ahmad Nur dan Bapak Abdul Khalid melunasi sejumlah sisa pembayaran sebesar 150 juta rupiah. Benar begitu Pak Sulhan? Baik, selanjutnya saya persilakan kepada saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini Pak, memang dengan saya dan saudara saya melakukan transaksi jual beli dengan Pak Sulhan, dan benar bahwa telah dibuatkan akta jual beli seperti yang dikatakan oleh Pak Sulhan, yaitu di hadapan Notaris Bu Rahmawati SH MKN dengan nomor 124 PBL garing 2022 tanggal 18 Juni 2022. Saya telah membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai. Saya membayar sisanya dengan saudara saya dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah dikatakan oleh penggugat. Bisa dibacakan 2 lembar cek tersebut. Cek nomor XP 279269 tanggal 18 Agustus 2022 BCA atau Bank Sentral Asia sejumlah 85 juta rupiah, dan cek nomor XP 279251 tanggal 18 Agustus 2022 BCA Bank Sentral Asia sejumlah 65 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama saya. Bahwa bukannya kami tidak beritikat baik pada Bapak Sulhan dengan tidak membayar sisa pembayaran tersebut, saya yang memiliki tabungan giro tersebut bisa membuktikan bahwa tabungan giro saya masih aktif. Lalu mengapa ada pertanyaan dari pihak bank yang menyatakan tabungan giro milik saudara Abdul Khalid? Setelah saya cek kembali, ternyata karena kesalahan saya dalam pembuatan cek tersebut ada kekeliruan Pak, sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan.
Saya simpulkan bahwa saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul membenarkan telah terjadi transaksi jual beli kepada Pak Sulhan. Hal itu dibuktikan dari akta jual beli yang sama dengan yang dimiliki Pak Sulhan dan SHM rumah yang merupakan objek transaksi tersebut. Saudara Ahmad Nur telah membayar uang muka sebesar 200 juta rupiah secara tunai dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 18 Agustus dibuktikan dari kwitansi pembayaran dan nominal cek yang sama bahwa saudara Abdul Khalid mengakui adanya keliruan terhadap cek tersebut sehingga ceknya tidak bisa dijalankan oleh Pak Sulhan. Benar begitu saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid? Ya, benar. Lalu solusi apa yang saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid inginkan dari mediasi ini? Bahwa saya di sini ingin masalah ini diselesaikan secara baik-baik karena permasalahan ini hanyalah kesalahpahaman antara saya, kerabat saya dengan Pak Sulhan. Bahwa saya dan kerabat saya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terus kepada Bapak Sulhan karena kekeliruan saya dan kami akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Akan tetapi karena kekeliruan ini saya mohon kepada Bapak Sulhan untuk memberikan waktu kepada kami selama 7 hari untuk membayar sisa pembayaran tersebut. Bagaimana Pak Sulhan? Apakah Pak Sulhan bersedia memaafkan saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid dan bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid untuk membayar sisa pembayaran tersebut? Ya, karena saudara Pak Nasir dan saudara Pak Khalid terus minta maaf dan akan membayar kalian, maka saya maafkan dan saya setuju memberikan batas waktu 7 hari kepada saudara semuanya. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat mempersetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Yang kedua, bahwa pihak tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran 150 juta rupiah. Yang keempat, bahwa pihak penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 sisa pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Itulah tadi kesepakatan yang sudah disepakati. Saya mau bertanya kepada Pak Sulhan dan saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid, apakah puas dengan hasil mediasi ini? Puas. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian atau hanya kesepakatan perdamaian saja? Pak Mediator, saya bertanya, Baik. apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian? Baik, saya jelaskan. Apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat yaitu Pak Sulhan wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut, mengingat kedua belah pihak yaitu saudara Sulhan dengan saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid. Apabila kesepakatan perdamaian dikeluarkan dalam akte perdamaian, maka memiliki kekuatan eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah saudara Pak Sulhan dengan saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid mengerti atau perlu saya ulangi kembali? Mengerti, Pak. Saya beri 2 menit kepada Pak Sulhan dan saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian ini digugat dengan akte perdamaian atau tidak. Baik, bagaimana Pak Sulhan? Apakah Pak Sulhan ingin mengeluarkan kesepakatan perdamaian ke akte perdamaian? Iya, saya ingin membuka akta perdamaian. Bagaimana saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid? Saya juga ingin dibukukan ke akta perdamaian. Baiklah, terima kasih banyak kepada Pak Sulhan dan saudara Ahmad Nur dan saudara Abdul Khalid atas etikat
baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemui solusi dari masalah. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari mediasi ini, dari ruangan mediasi ini. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kurang maupun salah kata. Terima kasih.